Selamat datang di Anime Review, dan kali ini saya akan menarasikan kisah utama si gadis mungil yang berkemampuan cukup unik. Di ulang tahunnya yang ke-8, Tama pergi ke pasar untuk membeli beras, namun sialnya dia dihadapkan oleh beberapa pengintai bajak laut hewan buas dan babon mereka, Hihimaru. Komachio lalu datang untuk melindunginya dari Hihimaru, tetapi para pengintai mengambil paksa barang-barangnya, dan saking kesal atas perbuatan mereka, tanpa ia sadari Tama mengeluarkan kalimat yang tabu dengan menyebut nama keluarga Kozuki yang berujung pada penangkapannya. Tama diikat dalam karung dan memohon agar dibebaskan. Para pengintai tentu mengacukan rengekan Tama sambil terus pergi menjalankan misi dari Hawkins dengan membawa Tama menuju pesisir pantai Kuri. Di sana mereka mendapati Luffy yang sedang terdampar sendirian. Pertarungan singkat pun terjadi di sana. Sayang bagi para pengintai, lawan yang dihadapi bukanlah tandingan mereka. Tanpa perlu waktu lama, Luffy akhirnya mampu membereskan mereka semua, dan pada akhirnya imbas atas pertarungan tersebut membuat Tama bisa kabur dari para pengintai. Saat itu juga Luffy sempat mengeluarkan Hosoku Haki-nya untuk menjinakkan si babon yang secara bersamaan efeknya menimpa Komachio. Kini kedua makhluk tersebut sudah sepenuhnya dalam kendali Luffy. Nah, melihat aksi yang dilakukan Luffy, si pengintai merasa kesal dan mencoba untuk menembak Luffy. Namun sebelum Luffy bertindak lebih jauh, aksinya digagalkan dulu oleh Tama yang seketika memukulnya dari belakang. Apa yang dilakukan Tama berujung pada kemarahan si pengintai. Dia lalu berusaha mengejar Tama, tapi semua itu sia-sia karena Luffy pada akhirnya berhasil menerbangkannya dengan sebuah pukulan. Melihat wajah Luffy yang mengeluarkan ekspresi marahnya, Tama langsung ketakutan dan lucunya dia angkat tangan sembari mengatakan bahwa dia sudah menyerah. Luffy yang merasa tidak punya maksud buruk langsung menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada Tama. Setelah peristiwa itu, Tama secara resmi memperkenalkan dirinya kepada Luffy, dan di hadapannya ia mencoba kembali untuk menjinakkan Himaru dengan memberinya Kibidango yang dihasilkan melalui kemampuan buah iblisnya. Melihat aksi yang dilakukan Tama, Luffy langsung mengekspresikan wajah ketertarikannya. Sang kapten merasa bahwa Tama memiliki kemampuan yang cukup unik. Nah, beberapa saat kemudian, Luffy langsung bertanya pada Tama, apakah tempat yang sedang ia singgahi adalah benar negeri Wano? Tama pun tanpa ragu menjawab dengan mengatakan, benar, tempat ini adalah Wano, tepatnya di wilayah Kuri. Setelah itu, untuk membalas pertolongan Luffy, Tama membantunya menyembunyikan Sanigo dan langsung mengajak Luffy pergi ke rumahnya untuk membuatkannya makanan sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Dari sinilah petualangan mereka berdua kemudian berlanjut menuju desa Amigasa. Di dalam perjalanan menuju rumah, Tama mengungkapkan bahwa dia pun sebenarnya mempunyai ketertarikan dengan bajak laut. Ada kelompok yang dia sukai, begitu juga ada yang ia benci. Namun lagi-lagi dengan kepolosannya, Luffy tak pernah mempermasalahkan hal semacam itu. Mulai dari sinilah, Tama sadar bahwa Luffy mempunyai sebuah karisma. Sebelum mereka berdua sampai, Tama menunjukkan terlebih dahulu di mana letak rumahnya. Luffy sedikit bingung, mengingat sejauh mata memandang tidak ada sebuah desa. Tama kemudian menimpali bahwa desanya memang sudah menghilang dan hanya menyisakan satu saja, yaitu rumahnya yang dihuni bersama dengan gurunya. Tama juga sempat mengutarakan impiannya yang mana suatu hari nanti dia ingin menjadi seorang kunoichi yang mempesona. Nah, sesampainya di rumah, Tama langsung bergegas membuatkan makanan seorang diri dengan cara yang sangat tradisional. Sementara itu, Luffy hanya duduk dan menunggu sambil mengomentari betapa sempit dan kotornya rumah yang dihuni Tama ini. Mulut polos Luffy memang seperti itu. Akibat perkataannya, Tama pun sedikit tersinggung. Makanan yang sudah ditunggu akhirnya selesai juga dan langsung disuguhkan pada Luffy. Setumpuk nasi putih ditemani acar mentimun langsung dilahap habis oleh Luffy seorang diri. Sementara Tama hanya memperhatikan sambil tersenyum saja. Luffy memang sempat mempertanyakan kenapa dia tidak ikut makan. Namun Tama menolak dengan alasan bahwa seorang kunoichi harus mempunyai badan yang ringan dan lincah. Alasan yang diutarakan Tama hanya sebagai alibi semata,
Karena kenyataannya adalah dia sudah tidak mempunyai makanan lagi. Apa yang dimakan Luffy adalah stok terakhirnya. Bahkan ada momen dimana ketika Luffy meminta tambah, Tama menerangkan dengan wajah memelasnya. Luffy yang merasa tidak enak langsung membatalkan permintaannya. Namun ekspresi yang diperlihatkannya telah disadari Tama sebagai bentuk kebohongan. Sejatinya Tama juga memang sangat lapar. Perutnya sempat berbunyi. Dia mencoba menyembunyikan semua itu dari Luffy dengan dalih ingin pergi untuk mencuci tangannya dulu. Tapi di mata Luffy, segala tingkah yang ditunjukkan Tama dirasa ada yang ganjil. Ya, faktanya Tama pergi ke sungai untuk meminum airnya demi menahan rasa laparnya yang ternyata sudah tercemar oleh limbah pabrik. Nah, di tengah-tengah kepergian Tama, Luffy pun bersantai sejenak sebelum akhirnya datang Hitetsu, guru Tama, sembari mengomentari mangkok yang sudah kosong tadi. Sempat terjadi keributan kecil sebelum akhirnya Tama kembali dan mencoba menjelaskan pada gurunya. Setelah itu Tama tiba-tiba muntah dan jatuh tidak berdaya. Hitetsu kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terkait sungai-sungai yang sudah tercemar itu. Luffy yang mendengar langsung heran, kenapa Tama dibiarkan tinggal di tempat semacam itu. Namun hal ini tidak bisa dicegah oleh Hitetsu, mengingat alasan Tama tinggal di situ adalah karena ia sedang menunggu seorang bajak laut yang ternyata adalah Es. Luffy yang mendengar kembali nama Es langsung tersentak. Dia sempat mempertegas apakah orang yang ditunggu adalah Portgas di Es. Setelah mendengar respon Tama, mulut polos Luffy kembali berulah. Dengan sangat tegas, Luffy mengatakan bahwa Es sudah mati. Hal ini sontak membuat Tama semakin sedih. Ia seakan tidak percaya mendengar perkataan Luffy sambil meneriaki bahwa Luffy bohong. Tama akhirnya jatuh pingsan dan setelah itu Hitetsu memarahi Luffy atas perbuatannya yang secara mendadak mengatakan hal yang tak seharusnya diucapkan begitu saja. Setelah keduanya berdebat cukup alot, Luffy menyarankan mereka untuk pindah dari sana menuju tempat yang lebih layak lagi. Namun sayangnya Hitetsu menceritakan bahwa sudah tidak ada tempat yang layak kecuali ibu kota bunga yang naasnya sudah dikuasai sepenuhnya oleh Shogun Orochi. Hitetsu juga sempat menceritakan awal kedatangan kelompok Es ke Wano. Saat itu sekitar 4 tahun yang lalu, Es dan krunya terdampar di negeri Wano dan tak membutuhkan waktu lama, Tama berhasil menjalin ikatan dengannya. Tama mengutarakan keinginannya untuk pergi ke laut dengan Es, tapi dia mengatakan bahwa Tama masih terlalu kecil saat itu. Es kemudian berjanji bahwa dia akan membawanya jika Tama menjadi kunoichi pada saat dia kembali lagi. Oleh karena janji tersebutlah Tama menunggunya dan berambisi ingin menjadi seorang kunoichi. Nah, kemudian setelah Luffy mendengar kisah kedekatan Es dan Tama, dia langsung berinisiatif untuk membawa Tama ke kota untuk mendapatkan perawatan. Di tengah perjalanan, Tama tersadar dan terus memukuli Luffy, berharap semua perkataannya tadi adalah sebuah kebohongan, sampai akhirnya mereka terhenti di sebuah lahan tandus yang diselimuti kepulan asap-asap bangunan pabrik. Di tempat itu juga Luffy akhirnya bertemu dengan Zoro kembali. Reuni singkat mereka sempat diganggu oleh kedatangan Hawkins bersama anak buahnya dari prajurit The Beast Pirates. Pertarungan antar generasi terburuk sempat terjadi. Namun di tengah-tengah duel yang seru itu, Komachio mendadak menerobos masuk dan membawa Luffy bersama dengan Zoro. Apa yang dilakukan Komachio memang semata-mata karena demam Tama yang semakin tinggi. Tak berapa lama kemudian, mereka akhirnya sampai di kota Okobore dan langsung memberikan perawatan pada Tama. Setelah merasa enakan, Tama kemudian disuguhi semangkok Oshiruko. Awalnya dia menolak, namun karena paksaan dari Otsuru, si pemilik kedai yang bertanggung jawab merawat Tama dan sebelumnya ditemui Zoro, akhirnya Tama memakan Oshiruko tersebut sambil menahan tangisnya karena baru kali ini dia bisa memakan makanan yang dianggapnya mewah ini. Sehabis makan, dia langsung tertidur di samping Okiku dan tak lama kemudian datang serangan dari Smile User tipe kelelawar yang mencoba menyerang Otsuru. Aksinya berhasil digagalkan oleh Zoro dan Luffy.
Namun mereka terkecoh karena ada satu lagi yang datang dan langsung menculik Tama untuk dibawa ke kota Bakura. Sementara itu, Luffy dan yang lain mencoba untuk mengejar si penculik Tama. Namun di tempat lain Tama sudah diserahkan pada Holdem. Menurut info yang dikabarkan anak buahnya terkait kemampuan Tama menjinakkan babon, Holdem kemudian mencoba mengorek bagaimana cara Tama melakukan hal tersebut. Mendapati kemampuannya bisa sangat berguna bagi pihak musuh, Tama mencoba mengelabui Holdem. Namun dia tidak percaya begitu saja dan berlanjut mengintimidasi Tama bahwa jika tidak menceritakan kebenarannya maka Holdem akan mengambil paksa Dango dari pipi Tama menggunakan sebuah tang. Nah, Luffy dan yang lain sesampainya di kota Bakura, mereka malah disibukkan dengan permainan sumo yang memaksa mereka mengikuti semua itu. Di tempat Holdem, dia terus menyiksa Tama dengan mencongkel pipinya, namun aksinya tidak membuahkan hasil. Sambil merengek kesakitan, Tama meminta pertolongan Luffy, dan tiba-tiba Urashima yang menjadi lawannya di permainan sumo diterbangkan menuju tempat Holdem, yang akhirnya secara tidak langsung membebaskan Tama dari tangan Holdem. Selanjutnya Tama mencoba melarikan diri, namun sayangnya dia berhasil tertangkap kembali oleh Holdem. Nah, melihat Tama sudah di dalam mulut singa, Luffy seketika murka ketika Holdem ingin menelan Tama melalui singanya. Luffy lantas bergegas melompat dan meninju Holdem. Sekarang Tama sudah ada di tangan Luffy. Namun setelah menyadari bahwa pipi Tama terdapat bekas luka akibat sebuah tang, amarah Luffy langsung memuncak dan melempar Tama ke udara. Sementara dia mengeluarkan teknik Red Hawk-nya untuk menghempaskan Holdem. Sementara itu Tama yang melihat aksi Luffy dari udara langsung kembali teringat dengan sosok es. Setelah Holdem dikalahkan, Luffy lanjut menangkap Tama dan melarikan diri bersamanya. Mereka berdua mendapati seekor kuda yang ternyata dia adalah smell user bernama Speed. Luffy lalu menyuruh Tama untuk menjinakkan dan pada akhirnya kemampuan tersebut berpengaruh padanya. Setelah itu mereka memanfaatkan Speed menuju kota Okobore. Selain berhasil menyelamatkan Tama, Luffy dan yang lain juga berhasil mencuri makanan. Saat Tama memakan sebuah apel, Luffy berjanji padanya bahwa dia tidak akan kelaparan lagi setelah kelompok mereka meninggalkan Wano. Tama kemudian berpisah dengan rombongan Luffy dan kembali ke rumahnya diantar oleh Speed. Sayangnya di tengah perjalanan mereka diserang oleh Kaido dan membuat Tama tergeletak tak sadarkan diri. Luffy yang menyadari hal tersebut lalu mencoba mengkonfrontasi Kaido dan duel antar mereka pun terjadi. Namun tak membutuhkan waktu lama, sang kaisar berhasil meng-KO seorang Luffy dan berujung pada penangkapannya yang dibawa ke penjara tambang di Udon. Sementara itu kondisi Tama yang tergeletak tadi untungnya berhasil ditemukan oleh Inuarashi bersama para anak buahnya yang kemudian mengamankannya menuju hutan untuk menerima perawatan pertama. Tak berapa lama kemudian, Tama dikembalikan ke rumahnya di desa Migasa untuk selanjutnya dirawat oleh Chopper. Setelah kondisinya berangsur-angsur membaik, Tama langsung mengkhawatirkan nasib Luffy. Chopper pun mencoba meyakinkan Tama bahwa dia akan baik-baik saja. Menurut sang dokter SHP, Luffy mempunyai daya penyembuhan yang luar biasa dan ditambah lagi, keinginan atau semangatnya tidak akan mudah hancur begitu saja. Selain itu, Raizo pun juga berencana datang ke Udon untuk menyelamatkan Luffy. Nah, beberapa saat kemudian Tama menyaksikan Momonosuke sedang berlatih pedang. Di saat yang bersamaan ia menanyakan tentang adiknya yang diyakini Momonosuke sendiri bahwa dia masih hidup dan kemungkinan saat ini sudah berumur 26 tahun. Tama berharap mereka berdua segera bertemu, tapi Momonosuke menolak untuk cepat-cepat bertemu Hiyori sampai Kaido dan Orochi dikalahkan. Pada malam harinya, Tama, Chopper, Kiku, dan Momo berada di sekitar pantai Kuri untuk melanjutkan latihan. Setelah istirahat sejenak, Chopper mendapati ada seseorang yang terdampar di pantai dan mereka akhirnya pergi ke sana untuk memastikan siapa orang tersebut. Tanpa diduga, orang yang terdampar itu adalah sosok Yonko Big Mom. Chopper kemudian menyarankan semuanya untuk pergi dari tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka dikejutkan karena Big Mom yang tersadar sudah tidak membawa ingatannya sendiri alias amnesia. Nah, keesokan harinya, kelompok Tama membawa Big Mom ke kota Okobore.
Meski saat itu Chopper sangat khawatir jika di tengah-tengah situasi ini Big Mom mendapatkan ingatannya kembali. Di sana Big Mom kemudian disuguhi Oshiruko oleh Otsuru, dan Tama yang penasaran akan kekuatan Big Mom lalu menawarkan Chopper untuk membawanya ke Udon demi menyelamatkan Luffy. Chopper merasa kurang yakin dengan tawaran tersebut sampai akhirnya dia pun tidak bisa melakukan apa-apa dan kembali mengajak Big Mom menuju Udon dengan alasan di sana banyak Oshiruko yang sebenarnya Chopper sendiri belum tahu apakah di sana memang ada Oshiruko atau tidak. Kelompok mereka akhirnya melakukan perjalanan ke Udon dengan memanfaatkan Wanizame yang sebelumnya telah diintimidasi oleh Big Mom. Dalam perjalanan ke sana, Tama berkomunikasi dengan Hitetsu melalui Smart Tanishi. Hitetsu keberatan dengan perjalanan mereka dan mendesak Tama untuk kembali ke desa Amigasa. Tetapi Tama menolaknya dan melanjutkan perjalanan mereka. Selama perjalanan, Tama dan Big Mom dengan gembiranya membicarakan Oshiruko. Setelah malam tiba, rombongan mereka akhirnya sampai di wilayah Udon. Nah, keesokan harinya rombongan Tama tiba juga di penjara tambang Udon. Saking laparnya, Big Mom tanpa lelah menghancurkan pintu gerbang masuk penjara. Setelah hancur, mereka akhirnya masuk, kecuali Tama dan Momonosuke yang tidak diizinkan oleh Kiku. Keduanya harus tetap menunggu dan bersembunyi sampai mereka datang kembali. Namun ketika gerbang darurat sudah mau ditutup, Tama memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan mengajak Momonosuke. Saat berada di dalam, Tama dan Momonosuke menyaksikan Luffy sedang meyakinkan para tahanan untuk memberontak melawan bajak laut hewan buas. Momen ini sekaligus mengingatkan Tama atas janji Luffy padanya. Nah, setelah pengambil alihan penjara, Tama akhirnya bertemu kembali dengan Luffy meskipun Luffy dalam kondisi serius karena terinfeksi virus mumi. Setelah itu, Tama kemudian menjinakkan Babanuki menggunakan kemampuannya dan menyuruhnya memberikan laporan palsu atas situasi penjara kepada Queen. Beberapa waktu kemudian, kelompok Udon ini kembali dan berkumpul di desa Amigasa untuk merencanakan serangan akhir ke Onigashima. Saat penyerangan tiba, Tama diperlihatkan tidak ikut dalam rombongan. Sebelum mereka sampai Onigashima, ada sedikit insiden kecil yang membuat keberangkatan mereka tertunda sejenak. Peristiwa ini selanjutnya mengisahkan masa lalu Kozuki Oden yang bertemu Shirohige dan Roger sampai pada kematiannya. Setelah kilas balik itu selesai, Akazaya bersama aliansi lainnya kini telah sampai di Onigashima. Mereka sedang berusaha mengalahkan Kekaisaran Kaido bersama sekutunya. Sampai pada suatu momen, ada peristiwa yang mengejutkan. Tama tiba-tiba sudah ada di Onigashima. Kehadirannya yang mendadak berhasil menyelamatkan Nami dan Usopp dari kematian. Dia bersama Komachio dan Hihimaru datang ke sana dengan cara menyelinap ke kapal musuh. Ketiganya datang dengan tekad yang sama membawa semangat samurai. Sekarang kita tinggal menunggu kelanjutan dari si gadis mungil yang memimpikan menjadi seorang kunoichi. Sampai manakah kemampuannya akan berpengaruh untuk kepentingan aliansi? Mari kita tunggu. Baiklah, saya kira itulah kisah seorang Otama sampai sejauh ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!